I'm hungry. Good. When you have been trained, you may eat. Let's begin. Whoa! Oh. After you, Panda. Just like that? No sit-ups? No 10-mile hike? I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. Enjoy. Hey! I said you are free to eat. Have a dumpling. Hey! You are free to eat. Am I? Are you? Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang video Kung Fu Panda yang sebelumnya telah diputar. Di dalam video tersebut terdapat 4 hukum teori belajar berdasarkan tokoh Thorndike. Yang pertama adalah teori koneksionisme. Mengapa teori ini masuk dalam video tersebut? Karena di dalam video tersebut si Po atau panda ini mendapatkan stimulus dari sang guru untuk berebut bakpao, karena Pou-nya ini kan dikiranya lapar, jadinya kayak dikasih stimulus makanan, sehingga saat ada stimulus, si Pou ini memberikan respon untuk merebut bakpao tersebut. Yang kedua adalah hukum sikap. Hukum sikap ini artinya perilaku belajar tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus respon, tapi juga dipengaruhi oleh perilaku seseorang itu sendiri. Jadi kan tadi ada stimulus dari gurunya, dikasih bakpao, si Pou-nya merasa lapar, jadi dia mau merebut bakpao tersebut. Tapi selain itu, si Pou-nya ini memiliki motivasi untuk belajar cara untuk merebut bakpao tersebut dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh gurunya. Jadi tidak hanya karena lapar, tapi juga karena ada motivasi dalam dirinya. Yang ketiga itu ada law of multiple response atau hukum reaksi bervariasi. Jadi untuk memperebutkan bakpao itu, si Pou-nya ini memiliki berbagai cara untuk menaklukkan gurunya, mulai dari gaya merebut langsung memakai sumpit, lalu dengan bambu, lalu dengan jurus-jurus tertentu. Dan yang keempat adalah law
of exercise atau hukum latihan. Jadi sebelum si Paunya ini memperebutkan itu, Paunya ini sudah belajar jurus-jurus yang diajarkan oleh gurunya secara rutin. Hingga pada momen memperebutkan ini, Pau juga masih terus belajar dengan giat dan tidak menyerah. Respon yang diberikan oleh Pau ini berulang kali dan secara konsisten hingga akhirnya si Paunya ini dapat menaklukkan gurunya untuk merebutkan bakpao gitu. Dan karena latihan ini, maka kemampuan Pau ini semakin kuat karena dia latihan secara terus-menerus. Take some great big steps on the jumps. 3, 5, 4. Kangaroos? Kangaroos, they ride like this. Lovely, and your brakes. Whee! That's it, we'll get it started. Very easy. The right pedal goes on the right side. Hand on there. And we just turn the pedal backwards like this. And magically, it tightens it up. Done. Tighten it up. That's it. Pedal on. Little wiggle. That's good. Right. Do you want to put your foot on there for me? That's it. And give it a scoop when you're ready. Look where you're going. Look at the horizon. Off you go. Wow, look at you go. Put my hand on your back. I hold you like that. And then you put your feet on the pedals. Okay. You ready? And then look where you're going. I want you to just pedal. Off you go. Let go of your brakes and off you go. 1, 2, 3, go. Pedal. You're gonna pedal. That's it. And stop. Brakes. You do the wobbly bit. You wobble. Can't wobble anywhere. You're not gonna go anywhere. Keep your brakes on. Put your feet on the pedals. That's it. And I've got your back and I've got your side. There you go. Look where you're going. It's all clear. 1, 2, 3, go. Let go of your brakes, off you go. And stop. Look how far you've ridden on your own. Wow. That's a long way. Do you see how many paces it is? 1, 2, 3, 10 paces. Back this time. Your little handle, you've got a handle growing out the back. And then I'll hold the bike, feet on the pedals. Look where you're going. After 3, you're going to let go of the brakes and you're going to pedal off. Okay? 1, 2, 3, go! Let go of the brakes, off you go. Fantastic. Wow! She's off. Bye-bye! Send us a postcard. Jadi untuk video anak belajar sepeda tersebut, dalam sistem pembelajarannya tersebut itu memiliki teori Thorndike, yaitu hukum perpindahan asosiasi, hukum sekunder Thorndike sebelum 1930. Pada hukum perpindahan asosiasi tersebut, hukum tersebut mengatakan bahwa seseorang itu dapat belajar jika perubahannya tersebut itu pelan-pelan. Seperti contohnya itu, jika kita ingin mengganti plang yang baru, maka plang yang baru tersebut dapat diletakkan di sebelah plang yang lama, lalu lama-kelamaan plang tersebut akan berganti menggantikan plang yang baru. Nah, begitu juga dengan anak yang bermain sepeda tersebut, di mana anak tersebut awalnya hanya berusaha mengendarai sepeda dengan kedua kakinya, dari yang berjalan pelan-pelan hingga melompat, lalu menggunakan satu pedal, lalu
menggunakan 2 pedal, lalu yang awalnya dipegang ayahnya di pundak, lalu pindah menjadi dipegang bajunya saja yang dipegang oleh ayahnya, lalu lama-kelamaan dilepas. Nah, jadi terdapat perubahan yang pelan dari si anak tersebut awalnya tidak bisa menggunakan sepeda roda 2, lalu hingga dia pelan-pelan bisa mendayungkan pedalnya dan mengendarai sepeda roda 2. Seperti itu. It's the maze. All of it. What do you mean all of it? I thought you were still mapping it. There's nothing left to map. I've run every inch of it myself. Every cycle, every pattern. If there was a way out, we would have found it by now. Why haven't you told anyone this? It was Albie's call. People needed to believe we had a chance of getting out. But maybe now, we have a real chance. Take a look at this. About a year ago, we started exploring these outer sections. And we found these numbers printed on the walls, sections 1 through 8. See, the way it works is every night when the maze changes, it opens up a new section. So today, section 6 was open. Tomorrow, there'll be 4 and 8 and 3. The pattern always stays the same. What's so special about 7? I don't know. Last night when you killed that griever, section 7 was open. I think it must be where it comes from. Tomorrow, you and I are gonna take a closer look. safe now. Kemudian ada law of readiness. Law of readiness ialah semakin siap atau semakin matang suatu persiapan, maka hasil akan menjadi lebih maksimal dan perasaan akan lebih puas. Pada adegan ini, tokoh menjelaskan bahwa persiapan yang telah dilakukannya selama 3 tahun mempelajari labirin tersebut sampai ke bagian detailnya agar mereka dapat menghindari kemungkinan gagal dalam mencari jalan keluar dari labirin tersebut. Kemudian ada teori primer yang versi sebelum tahun 1930, yakni law of effect, di mana semakin bagus hasilnya, maka semakin termotivasi orang tersebut untuk giat belajar. Teori primer yang versi sebelum tahun 1930, yakni law of effect, yang dimana semakin bagus hasilnya, maka semakin termotivasi orang tersebut untuk mempelajari lebih dalam, lebih lanjut. Hasil mempelajari labirin tanpa henti, akhirnya mereka mendapatkan petunjuk lain mengenai labirin tersebut untuk melengkapi teka-teki dari labirin tersebut agar keluar. Nah, dari situ mereka termotivasi untuk berusaha lebih keras lagi untuk keluar dari labirin tersebut. Kemudian ada teori primer versi setelah 1930, yaitu law of effect, yang dimana pengertiannya agak berbeda sedikit dari
sebelum direvisi, yaitu walaupun hasilnya tidak memuaskan, mereka tetap berusaha untuk mempelajari hal tersebut. Dilihat dari adegan di mana mereka membawa sekumpulan kawan-kawannya untuk menelusuri tempat baru yang ada dalam labirin tersebut. Meski mereka harus kehilangan kawan-kawannya tersebut karena mereka tidak tahu kalau akan ada musibah yang menimpa mereka, mereka tetap berjalan maju, bergerak maju karena insting survival mereka berjalan. Mereka tetap mencoba untuk bertahan hidup, untuk mencari jalan keluar walaupun tidak semuanya dapat keluar bersama-sama. Kemudian ada trial dan error, yaitu belajar dengan metode uji coba atau belajar dari kesalahan. Dapat kita lihat lebih teliti dari replika labirin tersebut, kita akan mendapatkan bahwa terbentuknya replika tersebut berdasarkan pengalaman sang tokoh yang menelusuri labirin tersebut. Yang pastinya dia mendapatkan beberapa hadangan seperti jalan buntu, jalan yang berubah-ubah. Nah, dari pengalaman tersebut terdapat trial dan errornya. Dan dari situ dia belajar jalan mana saja yang berubah-ubah hingga dia mendapatkan pola dari labirin itu yang ia pelajari selama 3 tahun dan terbentuklah replika tersebut. Hari ini kita kuis teori belajar ya anak-anak. Silakan disiapkan kertas dan pulpennya. Iya Pak. Oke Pak. Oke Pak. Silakan dikumpulkan kuisnya anak-anak. Kuisnya akan Bapak nilai hari ini. Tolong segera dikumpulkan ya. Ini Pak. Pak, ini soalnya. Turun ya Pak. Turun Pak. Ini Pak soalnya, makasih ya. Ini sudah Bapak nilai kuisnya. Kuis terbaik kali ini didapatkan oleh atas nama Nibros. Karena Nibros yang mendapatkan nilai kuis terbaik hari ini, Bapak ada hadiah untuk Nibros, yaitu uang atau pulsa sebesar 50.000. Nanti Bapak kirimkan ke nama kamu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Nibros. Gin, enak banget ya si Nibros dapat pulsa 50.000 dari Pak Guru. Enak tenan Yoni, dapat pulsa 50.000. Soalnya si Nibros itu rajin belajar kuliah, makanya dia bisa dapat nilai bagus. Begitu, gue rajin belajar nih biar bisa dapat nilai bagus. Siapa tahu kan ya guru-guru lain bisa dapat nilai bagus nih, kita kasih hadiah ya nggak kan? Iya nih, aku juga harus rajin belajar juga nih. Nanti kita belajar bareng ya. Kita ajak juga si Nibros tuh sekali. Gin, semangat ya. Dalam video yang telah kita tonton tadi terdapat 2 analisis. Yang pertama analisis spread of effect dan yang kedua ada analisis law of effect. Yang pertama spread of effect. Spread of effect ini maksudnya efeknya itu menyebar. Jadi bisa kita lihat dalam video itu anak yang mendapatkan reward berupa dosen mengakibatkan motivasi untuk belajarnya menular ke teman-teman yang lainnya. Jadi teman-temannya itu termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Lalu yang kedua ada law of effect. Law of effect ini terjadi pada anak yang mendapatkan reward tersebut. Jadi dia semakin termotivasi lagi untuk belajar. Jadi rajin belajarnya dan tambah semangat karena mendapatkan reward tersebut.